Binatang buas bertanduk hitam ini tidak berkultivasi tinggi, tetapi jumlahnya terlalu banyak, padat, seperti belalang, hampir tak terhitung jumlahnya. Dia dipenggal di tempat. Tidak apa-apa, serangan ini tidak bisa menyakitiku, jadi biarkan aku melihat apa yang mampu dilakukan oleh monster hantu ini. Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh, dan mengambil langkah maju, tanpa perlindungan dari hantu misterius dan iblis tua. Dia menggelengkan kepalanya, dan langsung meninju. Dengan ledakan, pusaran yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan langsung meledakkan kekuatan supernatural dari binatang buas bertanduk hitam itu, dan kemudian kekuatan tinju yang berisi niat membunuh spasial yang menakutkan menyebar ke segala arah, merobek usia, dan ada keunggulan di tempat Void Beast berkepala hitam berkepala seribu benar-benar terkoyak, berubah menjadi garis-garis niat membunuh hitam pekat, terus-menerus mengaduk dalam kehampaan. Kekuatan niat membunuh ini, ambillah. Qin Chen dengan lembut menariknya kembali, dan niat membunuh yang diubah oleh binatang buas bertanduk hitam yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat diintegrasikan ke dalam tubuhnya olehnya. Qin Chen terkejut menemukan bahwa hitam ini Hon Void Beast Transform niat membunuhnya benar-benar diserap oleh tubuhnya sendiri. Meskipun itu hanya jejak yang tidak signifikan, itu sebenarnya sedikit meningkatkan kultivasi asli di tubuhnya. Hei, kekuatan binatang hantu ini benar-benar dapat meningkatkan kultivasi saya. Qin Chen tiba-tiba menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Setelah sebelumnya menerobos di tanah terbengkalai, dia telah melangkah ke tahap akhir dari tahap kedua alam aspek ilahi segudang dalam satu gerakan. Tetapi setelah mencapai alam Qin Chen, meskipun dia memenggal beberapa pembangkit tenaga alam tatanan abadi seperti penguasa makam kematian, Qin Chen tidak dapat langsung menelan dan menyerap asal mereka, karena Qin Chen berasal dari lautan alam semesta, dan ada lebih banyak asal-usul di tubuhnya. Itu adalah aturan dunia yang, jika Anda menyerap terlalu banyak asal-usul orang kuat di dunia bawah, itu akan menyebabkan polusi pada asalnya. Meskipun dimungkinkan juga untuk meningkatkan tingkat kultivasi secara paksa, akan membutuhkan lebih banyak upaya untuk menyempurnakan dan menetralisirnya dengan aturan dunia yang di tahap selanjutnya. Itu tidak sebanding dengan lilinnya. Oleh karena itu, setelah membunuh pemilik makam Dewa Kematian dan yang lainnya, Qin Chen memberikan jiwa pihak lain, sumber tubuh, kekuatan darah jiwa, dirinya sendiri paling banyak adalah aturan abadi untuk memurnikan mereka. Kekuatan hanya untuk memahami kekuatan keteraturan mereka. Untuk meningkatkan kultivasinya, Qin Chen harus mengandalkan dirinya sendiri untuk berkultivasi. Tetapi Qin Chen perlu menyerap terlalu banyak energi jika dia ingin menerobos, jadi Qin Chen belum membuat banyak kemajuan dalam kultivasinya setelah menembus tahap akhir dari alam fase ilahi Vientin. Tapi sekarang, setelah menyerap energi asli dari binatang buas ini, Qin Chen benar-benar merasa bahwa energi aslinya sedikit meningkat, yang mengejutkannya. Begitu aku menyerap kekuatan murni dunia bawah, akan ada banyak kerugian, tetapi mengapa asal-usul binatang hantu ini tidak hanya meningkatkan kultivasiku, tetapi juga tidak memiliki terlalu banyak efek samping? Qin Chen mengerutkan kening dan bertanya-tanya. Ini agak tidak masuk akal. Pada saat ini, setelah binatang buas bertanduk hitam telah dipenggal oleh Qin Chen berkali-kali, ia segera datang untuk membunuh lagi, seperti amarah, dan bila pembunuh kekosongan yang tak terhitung jumlahnya mengalir seperti badai. Saya tidak bisa mengendalikan sebanyak itu lagi. Karena Anda dapat meningkatkan kultivasi Anda, tunggu apa lagi? Petik 2. Qin Chen tertawa keras, dan sepenuhnya mengaktifkan sumber di tubuhnya. Niat membunuh spasial bergabung menjadi kekuatan tinju, dan menyapu pemandangan dalam sekejap. Boom boom boom. Setiap kali Qin Chen meninju, badai niat membunuh yang mengerikan menyapu. Setidaknya ribuan binatang buas bertanduk hitam dipenggal. Qin Chen bolak-balik melewati badai, dan setiap kali dia bolak-balik, dia akan mengambil ribuan dari mereka. Itu kehidupan binatang buas bertanduk hitam yang perkasa. Kekuatan magis, esensi darah, dan niat membunuh dari binatang buas bertanduk hitam yang terbunuh ini semuanya berubah menjadi energi hitam, yang diserap oleh Qin Chen, perlahan meningkatkan kultivasinya. Namun, dengan membunuh binatang buas bertanduk hitam dalam badai, Qin Chen tidak hanya meningkatkan kultivasinya, tetapi juga mengembangkan tinju niat pembunuh ruang angkasa miliknya sendiri.
Rusty Sword yang misterius adalah salah satu kartu truf Qin-Chen, dan dia enggan untuk mengeluarkannya dengan mudah. Keluarlah, dan Space Killing Intent Divine Fist ini adalah kekuatan gaib yang dia latih sekarang. Seiring dengan pertarungan Qin-Chen, teknik tinjunya menjadi semakin kuat. Setiap kali dia meninju, ada niat membunuh yang menakutkan, bahkan lebih ganas daripada niat membunuh di badai laut mati. Bunuh. Hanya dalam beberapa saat, sejumlah besar binatang buas bertanduk hitam jatuh, berubah menjadi nafas murni dan ditelan oleh Qin-Chen. Terlalu kuat. Di samping, Suang Wei, Lao Mo dan yang lainnya sudah tercengang. Ini tidak seperti mereka belum pernah melihat badai laut mati ini sebelumnya. Setiap kali mereka terjebak di dalamnya, mereka gemetar dan mencoba yang terbaik untuk bertahan hidup. Terutama ketika mereka bertemu dengan monster hantu, mereka akan melarikan diri selama mungkin, dan mereka tidak berani melibatkan mereka terlalu lama. Tapi sekarang, saya melihat bahwa Qin-Chen mengambil inisiatif untuk membunuh monster hantu di seluruh langit, seperti harimau yang memasuki kawanan domba, membunuh dengan ceroboh. Monster kosong bertanduk hitam di seluruh langit tidak dapat menahan diri untuk sesaat, dan dibunuh sembarangan oleh Qin-Chen dengan "Hahaha, Tuan Muda Chen perkasa, Tuan Muda Chen, aku akan membantumu." Melihat Qin-Chen membunuh secara sembrono dalam badai laut mati, Wan Gumingzu tertawa terbahak-bahak, dan sabit maut muncul di tangannya, dan dia memotongnya. Tiba-tiba keluar, canghong hitam legam meledak. Begitu pelangi panjang menyapu, ratusan binatang buas bertanduk hitam mati di bawah cahayanya. Melihat ini, Old Demon Suang Wei dan Ghost Ancestor Sue Fin juga membunuh satu demi satu. Keduanya sering menyerang, dan banyak binatang buas bertanduk hitam jatuh satu demi satu. Hal yang paling menakutkan tentang binatang buas bertanduk hitam ini adalah mereka terlalu banyak dan padat, dan dalam badai laut mati, begitu mereka terbungkus, mereka mudah terjebak dan tidak dapat melarikan diri. Tapi sekarang, dengan Qin-Chen menyerang di depan, Suang Wei, Lao Mo dan yang lainnya tidak perlu khawatir dikepung. Dengan seluruh kekuatan mereka, mereka membunuh banyak binatang buas bertanduk hitam satu demi satu, dan binatang buas yang mereka bunuh tersebar di sekitar. Dingin, Suang Wei dan Lao Mo sangat bahagia di hati mereka. Kapan mereka bertindak begitu ceroboh dalam badai laut mati? Itu tidak pernah terdengar. Dalam waktu singkat, banyak binatang buas bertanduk hitam jatuh, dan sejumlah besar kekuatan diserap dan ditelan oleh Qin-Chen. Setelah pertarungan, binatang buas bertanduk hitam ini akhirnya panik, berpencar dan melarikan diri, dan beberapa bahkan bergegas menuju laut mati di bawah, tiba-tiba menukik ke dasar laut dan meraung ke arah Qin-Chen. "Tuanku, binatang buas bertanduk hitam ini telah melarikan diri," Suang Wei, Lao Mo berkata dengan penuh semangat saat dia muncul dengan terengah-engah. Ini adalah pertama kalinya dia membunuh monster hantu dalam badai laut mati ini dan melarikan diri ke segala arah. Binatang hantu ini terlalu lemah. Qin-Chen merasakan tubuhnya dan tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Meskipun dia membunuh sejumlah besar binatang buas bertanduk hitam, basis budidaya binatang buas bertanduk hitam ini tidak kuat. Tingkatkan kultivasinya, tetapi tidak jelas. Saya khawatir saya akan membutuhkan banyak binatang hantu jika saya ingin mencapai puncak dari tahap akhir Dewa Vientin. Qin-Chen menatap laut mati di bawah, dan hatinya sedikit bergerak. Di laut mati di bawah, Qin-Chen bisa merasakan ada hantu binatang yang lebih kuat mengintai. Bunuh. Dengan ledakan, sosok Qin-Chen berkedip, dan dia terbang langsung menuju laut mati di bawah. Dengan percikan, dia mengikuti banyak binatang buas bertanduk hitam ke laut mati. "Tuanku telah menyelam ke laut mati." Melihat pemandangan ini, leluhur hantu Suang Wei, Lao Mo dan Suesa tertegun sejenak, dengan ekspresi kusam di wajah mereka. "Hei, apa yang kamu takutkan? Ayo pergi, ayo turun bersama." Dengan bunyi gedebuk, leluhur dari segudang tulang itu tertawa, dan mengikuti Qin-Chen ke laut mati. Leluhur hantu setan darah dan setan tua Suang Wei saling memandang, dengan senyum masam di wajah mereka, dan bergegas turun tanpa ragu-ragu. Mati adalah mati.